Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara kasih Tuhan, saya teringat kalau waktu masa kecil dulu suka nonton film kungfu, film-film kungfu, dan selalu ada istilah kakak seperguruan, atau kalau dalam perguruan sesuatu dan perguruan yang lain akan ada ciri khas jurus-jurusnya, dan menandakan bahwa siapa gurunya atau belajar dari mana, ketahuan dari jurus dan geraknya, bahkan dari cara hidupnya. Itu kalau film. Nah, bagaimana dengan kita? Orang yang merayakan akan penyataan Allah. Allah yang telah menyatakan diri kepada kita lewat Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menyatakan kepada dunia. Dan kita mengklaim sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apakah tandanya? Kalau dibandingkan dengan film, dari mana dia belajar, dari mana dia berguru, dan siapa gurunya? Tentu dunia akan mengenal Kristus adalah lewat gerejanya, lewat murid-muridnya, lewat orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang telah menyaksikan Kristus dalam hidupnya, yaitu saudara dan saya. Ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ini bukan suatu beban, tetapi adalah suatu kehormatan yang besar. Mengapa? Karena menyatakan kemahakuasaan, keberadaan Allah, kuasanya, kebaikannya, cinta kasihnya. Ternyata Allah yang telah menyatakan dirinya sendiri mau melibatkan kita untuk menjadi perantara bagi penyataan itu. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, bukan. Tetapi karena Tuhan mengundang kita kembali lagi ke dalam hadiratnya. Manusia yang fana, yang punya potensi berdosa, yang berdosa tapi sudah ditebus oleh Kristus, dan hidup masih dalam daging. Tetapi dalam keberadaan dan kefanaan kita, Tuhan ajak kita dalam suatu rangkaian pekerjaan ilahi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan menjadi saksiku, saksi bagi Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, keberadaanmu, keberadaan kita, ternyata memang sangat penting sekali kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, supaya kita mampu menjadi saksi Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan satu hal yang penting, bahwa kalau Roh Kudus turun atasmu, tentu kita di zaman yang berbeda jauh ribuan tahun lalu. Tapi untuk menyaksikan Kristus bagaimana? Saya tidak melihat Yesus dengan secara langsung, tidak bertemu dan tidak mengalami secara langsung. Tetapi tanpa kita masih bisa beriman dan percaya. Karena sampai hari ini dan sampai Kristus datang, berita Injil dan kuasa Roh-Nya yang kudus itu yang membawa berita kabar baik sampai kepada kita. Dan itu juga yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari tinggal tetap di dalam terang Kristus. Terang yang telah dinyatakan itu dan Roh-Nya yang telah diberikan, dicurahkan 2000 tahun lalu lewat peristiwa Pentakosta bagi gerejanya dan juga bagi orang yang telah dibaptis. Kita telah dimateraikan dengan Roh Kudus.
Izinkan roh Tuhan juga menguasai kehidupan kita, supaya kita dimampukan di zaman ini menjadi saksi Kristus. Bukan karena keadaan atau kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kekuatan atau kuasa Tuhan itu sendiri, kita akan mampu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kita adalah bagian dari penyataan Allah. Oleh karena itu, biarlah terang Tuhan, keindahannya, kebaikannya boleh dinyatakan lewat hidup kita. Tuhan memberkati. Satu